Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subaidi, mengajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Bangka, mata pelajaran IPS. Pada saat ini saya menjalani pendidikan di Universitas Negeri Malang dalam program PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama. Mata pelajaran yang saya ambil yaitu mata pelajaran IPS. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan hasil dalam menyusun best practice saya dengan menggunakan metode STAR, yaitu berdasarkan situasi, tantangan, aksi, serta refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Adapun pembelajaran yang saya lakukan yaitu di MTS Negeri 3 Bangka dengan tujuan yang pertama, melalui pengamatan gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah pertumbuhan penduduk Indonesia dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan gambar penduduk Indonesia, peserta didik mampu menganalisis kualitas penduduk Indonesia dengan benar. Yang ketiga, berdasarkan hasil diskusi, peserta didik mampu mempresentasikan pertumbuhan dan kualitas penduduk Indonesia dengan berani, semangat, dan juga benar. Adapun kondisi yang menjadi latar belakang masalah yang saya angkat pada pembelajaran ini adalah peserta didik kurang percaya diri mengemukakan pendapatnya atau idenya pada saat pembelajaran. Hal ini disebabkan karena guru pada saat memberikan pembelajaran sebagian besar dalam bentuk ceramah dan kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Yang pertama, saya rasa penting untuk dibagikan karena satu, untuk menunjukkan praktek positif saya yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, berbagi pengalaman kepada guru-guru sejawat di madrasah saya. Yang kedua, memotivasi guru lain untuk berbuat yang lebih baik dari saya apabila ada kekurangan-kekurangan untuk menumbuhkan keberanian peserta didik dalam mengemukakan pendapat dalam pembelajaran. Yang ketiga, berbagi informasi dalam mengidentifikasi sumber belajar, memilih strategi belajar, dan evaluasi. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam pembelajaran atau praktek ini? Yang pertama, sebagai guru, saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Kemudian saya menyiapkan bahan ajar, media pembelajaran, perangkat, LKPD, evaluasi, dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perangkat yang sudah saya buat. Yang kedua, perlu adanya inovasi dan kreativitas dari saya sebagai guru dalam pembelajaran, sehingga peserta didik tidak bosan dan lebih berani mengemukakan pendapatnya dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru berperan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran kreatif sebagai solusi. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam mencapai tujuan tersebut, yang pertama, saya terkendala pada sarana dan prasarana yang belum memadai. Misalnya proyektor yang ada di dalam kelas belum tersedia secara maksimal. Yang kedua, peserta didik belum terbiasa menggunakan alat IT. Yang ketiga, pengalaman guru yang terbatas pada materi-materi tertentu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, konektisitas
internet di tempat saya ya sering terganggu dengan adanya cuaca yang tidak menentu. Berikutnya, yang terlibat dalam praktek pembelajaran saya ini yaitu saya sendiri sebagai guru, kemudian rekan-rekan guru lain di madrasah saya, kepala sekolah, dan juga peserta didik. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru sejawat untuk mengidentifikasi masalah, menemukan masalah, merumuskan solusi, menentukan model, metode, media yang cocok dalam pembelajaran saya. Yang berikutnya, membuat perangkat pembelajaran dan melaksanakan perangkat pembelajaran tersebut. Strategi yang saya gunakan, yang pertama yaitu menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau yang dikenal dengan PBL. Kemudian dengan pendekatan saintifik, metodenya ceramah dan diskusi dengan menggunakan media gambar. Alatnya saya gunakan notebook dan handphone dan juga LKPD yang berupa dalam bentuk PPT. Bagaimana proses yang saya lakukan? Yang pertama, peserta didik mengamati gambar yang ditayangkan melalui infocus yang terkait dengan materi yang akan dibahas. Kemudian peserta didik secara berkelompok menyelesaikan permasalahan dan mencari solusinya dengan berdiskusi. Kemudian membuat laporan diskusi dalam bentuk tabel. Setelah selesai mengisi tabel, kemudian peserta didik melaporkan hasil diskusi, mempresentasikan di depan kelas dengan ditanggapi dan tanya jawab antar kelompok. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam kelas waktu pembelajaran tersebut, yaitu saya sendiri sebagai guru, kemudian rekan-rekan guru, peserta didik, dan juga kamerawan. Adapun sumber daya atau materi yang saya perlukan untuk melaksanakan strategi ini, yang pertama, alat-alat yang saya perlukan seperti papan tulis, kemudian infocus dan layarnya, kemudian kertas HVS, penggaris, HP Android, dan lain-lain. Dan juga biaya paket internet guna mendukung pembelajaran yang berbasis informasi teknologi. Bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang saya lakukan? Yang pertama, dalam pembelajaran saya sangat berdampak positif sekali terhadap peserta didik, yaitu dengan antusiasnya peserta didik dan juga aktif dalam pembelajaran dan kemampuan dalam menganalisa masalah pada materi pembelajaran semakin terasah dan tersalurkan. Kemudian kemampuan peserta didik juga dapat digali dan dieksplor dengan berdiskusi dengan teman sejawatnya, sehingga peserta didik tidak perlu takut salah mengemukakan pendapat. Hal ini menyebabkan peserta didik ketagihan untuk melaksanakan diskusi-diskusi pada pembelajaran berikutnya. Yang berikutnya, guru menjadi semakin mengetahui karakter peserta didik yang kurang menyukai metode ceramah dan cenderung dicekokin oleh materi saja. Adapun hasil dari pembelajaran yang saya praktekkan yaitu sangat efektif. Dari langkah-langkah yang saya lakukan, ternyata hasilnya efektif karena mampu memberikan keberanian peserta didik dalam menunjukkan pendapat atau mengemukakan pendapat, dan peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Berikutnya, mengapa dan bagaimana respon orang lain terhadap
strategi yang saya lakukan. Yang pertama, respon dari kepala sekolah di tempat saya sangat positif terkait aksi yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran. Kepala sekolah memberikan apresiasi positif atau atas aksi pembelajaran yang sudah saya lakukan dan untuk ditindaklanjuti sebagai pembelajaran berkelanjutan. Yang kedua, atas dasar wawancara dengan rekan guru, setelah aksi pembelajaran yang saya lakukan ternyata berdampak positif bagi rekan guru, yaitu memotivasi dalam membuat pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif, sehingga peserta didik tidak bosan dan lebih berani mengemukakan pendapat di dalam pembelajaran. Yang berikutnya, respon peserta didik itu sendiri. Setelah pembelajaran dilakukan, respon sangat semangat dan peserta didik menginginkan pembelajaran seperti ini dilanjutkan dan diterapkan pada materi-materi berikutnya. Adapun faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan saya dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama, faktor keberhasilan yang saya raih dalam pembelajaran ini, yang pertama, karena saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, yaitu berupa RPP, media, bahan ajar, sumber, dan alat pembelajaran. Dan semua itu tersedia dengan lengkap, dengan baik, dan saya dibimbing oleh dosen pembimbing yang sangat profesional dan serta guru pamong yang sangat berpengalaman. Pembelajaran dipersiapkan dengan baik dan matang, serta didukung oleh semua pihak yang ada di madrasah saya dan juga di lingkungan madrasah. Adapun pembelajaran yang saya peroleh secara keseluruhan dari praktek yang saya lakukan, yaitu untuk mengajar dengan lebih baik perlu menganalisis permasalahan yang dialami peserta didik. Yang kedua, perlu juga menganalisis solusi yang tepat. Yang ketiga, membuat perencanaan dengan baik dan matang. Yang berikutnya, melakukan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah saya buat. Demikianlah penyampaian best practice saya dengan menggunakan metode STAR. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua dosen pembimbing di Universitas Negeri Malang dan juga semua guru pamong. Terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang diberikan kepada saya. Demikianlah video best practice saya. Mudah-mudahan di kesempatan lain bisa diperbaiki dan menjadi pembelajaran saya untuk menjadi guru yang lebih baik dan profesional. Dan saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.